Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umurudia wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya il mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sodi wala sirri amri wahlul uqdatan fil lisani yafqahu qauli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi. Bahwasannya hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman Islam, kesehatan serta rizki yang berkah berlimpah. Juga salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan kita sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Perkenalkanlah saya akan menyampaikan percikan ilahiyah tentang keikhlasan dalam bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang terkenal tentang keikhlasan, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk tubuh dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat hanya pada hati dan amal kalian." Hikayat dari Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya hati agar kita dapat ikhlas dalam beribadah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya, juga manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Al-Quran Al-Duriyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Rasulullah SAW juga bersabda, "Amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan." HR Bukhari Al-Muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4. "Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim." Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Umat manusia merupakan hasil ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dilaporkan oleh para peneliti ilmu pengetahuan modern bahwa fisik tubuh manusia dibangun oleh sekumpulan sel-sel sekitar 50 triliun sampai dengan 100 triliun sel, tergantung usia dan jenis kelamin. Dan nyawa atau ruh itu tersebar di setiap sel tersebut yang mempunyai bentuk dan fungsinya masing-masing yang bervariasi, ditentukan oleh jenis dan letaknya dalam tubuh. Ada dalam darah, hormon, enzim-enzim, organ seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, pankreas, dan seluruhnya. Juga yang sangat luar biasa itu otak, di dalam otak kita. Dihantarkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memercikan sifat-sifatnya ke dalam diri manusia, sehingga pada gilirannya manusia bisa mempunyai rasa kasih sayang, rasa keadilan, kemampuan untuk berpikir, menciptakan, dan menganalisis. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, dari pemikiran tersebut, fisik kita sangat kompleks yang diberikan juga akal dan pikiran sehingga bergabungnya antara jiwa, raga, ruh, dan hati yang kesemuanya itu membutuhkan nutrisi agar dicapai kesehatan, keseimbangan yang holistik antara otak, hati, jiwa, raga, dan ruh tersebut. Jika fisik kita atau jiwa raga kita sakit, maka diperlukan konsultasi dengan seorang dokter ahlinya yang tepat sesuai dengan keluhannya. Pada gilirannya, dokter mungkin akan memberikan resep obat yang harus dikonsumsi atau non-medis. Setelah menerima obat, maka obat tersebut ada yang dikonsumsi sebelum makan, setelah makan, atau bersama-sama makanan, tergantung penyakit yang diderita dan jenis obat yang bersangkutan. Dan
Alhamdulillah semua penyakit ada obatnya kecuali kematian. Bapak, Ibu, dan rahimatullah, untuk mengobati hati atau kalbu supaya tetap sehat, juga sama perlu nutrisi. Di antaranya itu dapat dilakukan. Pertama adalah kita harus membaca Al-Quran, tadabur, tadarus, tilawah, terpahamkan dan teramalkan. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Adapun membaca Al-Quran itu diantaranya untuk menyucikan jiwa manusia agar tetap sehat. Juga kemudian kita berpuasa, di antaranya puasa wajib yaitu di bulan Ramadan, maupun puasa sunat, puasa Daud misalnya Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Arafah atau puasa Muharram dan sebagainya. Juga diwajibkan sholat wajib, jangan ditinggalkan 5 waktu, ditambah sunat qobliyah dan badiyah, sholat duha, sholat malam, dan berdoa. Dan kita sebaiknya berkumpul dan berinteraksi dengan orang-orang yang soleh-solehah. Mengobati hati yang sakit tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga spiritual, yaitu sebagai nutrisinya dengan melakukan amalan di atas tersebut. Diharapkan kita dapat merasakan kesejukan dan ketenangan batin dalam hati. Semoga Allah menganugerahkan kita hati yang sehat dan selamat dari berbagai macam noda. Nutrisi untuk kesehatan raga dan fisik, kita berasal dari makanan zat gizi, golongan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan mineral, dengan menyiapkan gizi yang seimbang, disesuaikan dengan umur, berat badan, tinggi badan, dan faktor aktivitas. Kita diwajibkan berpuasa sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183 pada bulan Ramadan, antara lain adalah merupakan perintah Allah dalam rukun Islam yang wajib bagi umat Islam untuk dilaksanakan dalam meningkatkan ketakwaan kita. Ramadan, bulan penuh ampunan, dalam 1 tahun hanya terjadi 1 kali saja dan merupakan bulan yang penuh ampunan dan penghapus dosa-dosa, mencegah diri dari perbuatan maksiat. Juga dibukakannya pintu surga serta meningkatkan rasa syukur, mencegah diri dari perbuatan maksiat serta banyak hikmah, dapat meningkatkan metabolisme, kesehatan kita, juga fungsi otak dan lain sebagainya. Demikianlah ilahiyah ikhlas di bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.